Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum kali ini, saya akan mendemonstrasikan analisis kegagalan proses bisnis ERP menggunakan Odoo Enterprise. Fokus tadi kasus kami kali ini adalah transaksi gantung atau proses failure yang terjadi akibat workflow, approval, user inactive, dan configuration error pada sistem terintegrasi. Jadi dalam simulasi kami menggunakan beberapa role user, yaitu staff purchasing, procurement manager, warehouse staff, finance staff, dan administrator. Jadi tujuan praktikum ini adalah memahami bagaimana kegagalan pada satu model ERP dapat mempengaruhi modul lainnya secara real time. Baik, sekarang kita mulai login sebagai administrator. Nah, ini tampilan dashboard untuk administrator. Ini ada beberapa modul di sini. Nah, sekarang kita penjelasan role user. Kita masuk ke setting, user and companies, users. Pada ERP, setiap user memiliki hak akses atau access right sesuai job desk. Staff purchasing hanya dapat membuat RFQ dan purchase order. Procurement manager ini memiliki hak approval, sedangkan warehouse staff menangani proses receipt inventory, dan finance staff menangani invoice dan pembayaran. Sedangkan administrator ini bertugas melakukan konfigurasi dan monitoring. Dan sekarang kita simulasikan untuk purchase manager selaku yang memberikan approval terhadap staff purchasing. Ini kita simulasikan tidak aktif dengan cara kita archive this record, dan otomatis dia akan inaktif. Jadi pada simulasi ini approval procurement sudah tidak aktif ya, namun masih terdaftar pada workflow approval ERP. Akibatnya purchase order tertahan dan tidak dapat diproses lebih lanjut. Ini bisa kita cek di sini inactive user. Nah, di sini sudah terdaftar sebagai inactive user. Berikutnya kita akan mensimulasikan waiting approval. Ini kita login sebagai administrator. Kita harus login sebagai accounting atau finance staff. Nah, ini tampilan dashboard dari finance staff. Pertama kita buka modul purchase, lalu order, request for quotation atau RFQ. Nah, pada simulasi pertama kami ini membuat transaksi procurement menggunakan akun staff purchasing. Pertama kita klik new, dan ini diisi vendornya itu PT Global Component. Expected arrivalnya itu kita set tanggal 30. Confirmation. Lalu kita tambahkan produknya, yaitu kabel tembaga 10 meter dengan kuantiti 100, unit price-nya 450.
Lalu kita confirm order. Nah, di sini akan lanjut ke to approve, dan di sini membutuhkan approval dari purchase manager. Jadi saat status menjadi waiting approval, karena user staff purchasing hanya memiliki role user, transaksi procurement harus melalui approval manager terlebih dahulu. Jadi setelah tombol confirm order dipilih, sistem otomatis mengubah status transaksi menjadi waiting approval. Ini bisa kita cek di modul purchase, dan di sini sudah muncul to approve. Ini perlu approval dari manager. Selanjutnya, kita sebagai administrator, kita cek di menu purchase, kita cek. Jadi dampak dari proses failure ini, karena approval belum selesai, purchase order tidak dapat diproses. Receipt inventory tertunda, stok belum bertambah, dan proses accounting belum dapat berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa ERP bekerja secara real-time dan saling terintegrasi antar modul. Selanjutnya dilakukan troubleshooting dan recovery transaksi. Kita aktifkan kembali user procurement manager di menu setting, user and companies, users. Kita aktifkan kembali dengan filter inactive. Klik unarchive, dan dia akan kembali ke semula, dan dia akan aktif kembali. Selanjutnya kita perlu login sebagai purchase manager untuk melakukan approval terhadap RFQ yang sudah dibuat oleh finance staff. Kita masuk ke purchase. Nah, di sini ada satu yang perlu kita approve. Lalu manajer akan melakukan approval dengan klik approve order, dan status berubah menjadi purchase order. Setelah approver kembali aktif dan approval dilakukan, transaksi berhasil diproses dan menjadi purchase order. Berikutnya kita receive dengan menggunakan user warehouse staff. Modul inventory, operation, receive. Dan di sini ada yang berstatus ready. Jadi warehouse staff ini melakukan proses receive barang untuk menambahkan stok ke inventory. Jadi kita cek stoknya. Di sini permintaannya 100 dan kuantitinya 100. Ini setelah kita receive divalidasi, stok barang pada inventory akan otomatis bertambah. Dan status down. Lalu kita cek dengan klik products, kabel tembaga 10 meter, yang sebelumnya stoknya 100 bertambah menjadi 200. Dan di sini proses penerimaan barangnya sudah selesai. Berikutnya kita simulasikan GL account configuration risk. Jadi pada simulasi administrator ini sengaja membuat produk dengan kategori tanpa konfigurasi GL account
untuk menunjukkan risiko konfigurasi error pada ERP. Kita login sebagai administrator. Di sini kita tambahkan products error GL, products. Nah, sebelumnya sudah saya tambahkan untuk produk error GL-nya ini. Di sini produk kategorinya itu error GL yang sebelumnya kita tambahkan untuk mensimulasikan error tersebut. Jadi untuk menambahkan kategori, kita masuk ke configuration categories. Nah, di sini kita membuat kategori error GL. Di sini kita sengaja simulasikan income account, expense account, dan stock account itu kosong agar konfigurasi GL account menunjukkan risiko yang error pada ERP. Selanjutnya kita simulasikan accounting. Kita login sebagai finance staff. Nah, di dashboard accounting ini kita masuk ke modul accounting, customer, invoice. Di sini kita akan membuat satu invoice dengan customernya itu toko retail. Produknya itu produk GL. Pada akun ini muncul otomatis 41000010 sales ini pada Odoo Enterprise sistem masih melakukan fallback account otomatis menggunakan default chart of account perusahaan. Namun, konfigurasi akun yang tidak tervalidasi tetap berisiko menyebabkan jurnal mismatch dan inkonsistensi laporan keuangan. Lalu kita lakukan simulasi. Nah, confirm. Nah, harusnya dia error. Namun karena akun ini terisi otomatis oleh enterprise system ini, jadi dia tidak error. Kita simulasikan troubleshooting dan recovery-nya. Kita kembalikan datanya agar kembali normal. Kita reset to draft. Nah, setelah kita kembalikan, kita recovery. Dengan akun administrator. Untuk kategorinya, lalu kita save. Lalu kita lanjutkan simulasinya untuk akun finance. Accounting, customer,
invoice, sorry, kita pakai yang sebelumnya karena sudah dikembalikan ke draft. Ini kita confirm. Nah, ini sudah langsung post dan kita lakukan pembayaran. In payment. Dan di sini sudah masuk ke journal entries. Sudah masuk ke journal entries. Selanjutnya kita lakukan audit transaksi pada akun administrator. Jadi di menu administrator ini bisa melakukan audit transaksi secara real time untuk mendeteksi bottleneck proses bisnis ERP. Untuk monitoringnya dilakukan pada transaksi waiting approval, draft transaction, inventory waiting, dan accounting. Ini bisa dicek di menu di modul purchase, inventory, dan accounting. Jadi mitigasi dan access right ini untuk mencegah proses yang failure, perusahaan menerapkan role-based access control, approval workflow bertingkat, monitoring transaksi, serta validasi sebelum go live ke ERP. Monitoring transaksi serta validasi data sebelum go live ERP. Dengan access right ini, dengan access right yang tepat, risiko human error dapat dikurangi. Jadi dari simulasi ini dapat disimpulkan bahwa failure pada ERP dapat disebabkan oleh human error, workflow approval yang tidak diperbarui, approval inaktif, serta configuration error. Ini karena ERP bekerja secara real time dan saling terintegrasi. Jadi kegagalan pada satu modul dapat mempengaruhi modul lainnya. Oleh karena itu, user acceptance test atau UAT sangat penting untuk mendeteksi kesalahan, konfigurasi, workflow, dan integrasi sebelum sistem digunakan secara penuh. Jadi sekian demo praktikum kami kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.